Nah, mengenai responsible innovation ini ada 6 poin yang ingin saya bagikan hari ini, teman-teman, dan mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama gitu ya. Yang tadi poin yang pertama tadi mengenai makna apa itu responsible innovations. Lalu yang kedua mungkin sedikit terkait tentang perkembangan kajian mengenai responsible innovation selama ini gitu ya. Itu poin yang kedua adalah mengenai limitation-nya. Jadi seringkali kalau kita lihat perkembangan kajian mengenai responsible innovation, bagaimana sebuah perusahaan um, performing, menunjukkan gitu, mempertunjukkan tanggung jawabnya selama ini. Ada satu fase di mana yang menjadi fokus itu adalah limitation. Jadi cara perusahaan atau cara aktor mempertunjukkan tanggung jawabnya adalah dengan melihat apa ya risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan, sehingga kebijakan yang diambil bersifat risk-based regulation, kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi risiko-risiko. Saya kira ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tapi masih terjadi sampai saat ini, gitu. Nah, hanya kalau di artikel Stilgo ini yang ingin disampaikan adalah cara penanggulangan cara mempertunjukkan tanggung jawab ini dengan menanggulangi risiko itu memiliki dilemanya sendiri. Dilema paling besar apa? Dilema paling besarnya yang ingin disampaikan bahwa cara ini masih terkukung, masih dibatasi oleh pemikiran technological determinism. Kalau teman-teman mengingat kembali diskusi kita di awal-awal dulu ya, minggu pertama, minggu kedua, ketika kita bicara mengenai technological determinism sebagai sebuah narasi dominan dalam perkembangan kajian ilmu pengetahuan di dunia, begitu. Bagaimana imajinasi masa depan tentang teknologi itu sudah terkunci gitu, sudah bersifat deterministik, bahwa misalnya sekarang ada teknologi smartphone, lalu sekarang ada virtual reality, augmented reality, maka berikutnya akan ada metaverse dan lain-lain. Nah, itu seolah-olah memandang bahwa masa depan teknologi itu bersifat linear, dan itu menjadi dilema dalam tata kelola responsible innovation sebenarnya, bahwa selama ini perusahaan-perusahaan itu walaupun seolah-olah mereka sedang membuat saya buat kebijakan untuk menanggulangi risiko, tapi sebenarnya masa depannya terbatas. Nah, pandangan-pandangan technological determinism dalam menanggulangi risiko masa depan itu ada beberapa konsep yang menjelaskannya gitu ya. Ada yang namanya path dependency, ketergantungan pada pola gitu ya. Jadi kalau di dunia bisnis teknologi misalnya, polanya dari startup, habis itu dari startup nanti masuk ke inkubasi, habis di inkubasi nanti dapat investor, kalau dapat investor mulai bakar uang, habis bakar uang expand market, habis expand market nanti baru ngomongin profitability, growth dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau menurut David disebut sebagai path dependency, seolah-olah semua perusahaan yang ingin maju harus mengikuti pola itu. Atau misalnya kalau menurut Stirling ada juga yang disebut sebagai closure set in. Jadi seolah-olah masa depan itu udah tertutup gitu, nggak ada alternatif lain ya. Kalau kamu mau maju ya pilihannya hanya itu gitu. Kalau kamu mau bikin bisnis, pilihannya ya kamu harus membuat bagaimana supaya bisnismu bisa dimonetize. Kalau kamu ingin membuat sebuah inovasi teknologi, caranya adalah bagaimana supaya inovasi teknologi itu bisa menarik minat investor. Nah, kira-kira itu yang dimaksud Stirling sebagai closure set-in. Nah, lalu yang ketiga, itu tadi poin kedua ya, tentang risk-based regulation. Lalu poin ketiga yang juga ingin disampaikan dalam artikel ini, melihat status quo saat ini, begitu bagaimana aktor-aktor inovasi membuat kebijakan, bagaimana pola tata kelolanya, itu